Dari 34 menteri Presiden Joko Widodo, lebih dari 17-nya adalah orang-orang yang akan dilantik oleh Presiden terpilih. Artinya, lebih dari 50% isi kabinet Jokowi dipindahkan. Kenapa? Kalau banyak menteri akan banyak kesemerawutan. Penjelasannya sederhana. Satu, dengan jumlah yang terbatas akan lebih hemat anggaran. Kita tidak beli mobil Mercy S-Class banyak-banyak. Saya ingin memulai dengan pendekatan konstitusional. Bahwa pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 kita menyebutkan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan itu, menurut pasal 4 yang sama, dia dibantu oleh seorang wakil presiden. Jadi, wakil presiden pun adalah pembantu presiden. Itu sebabnya tidak usah juga kita bertanya, kenapa wakil presiden tidak dilibatkan? Karena dia adalah seorang pembantu. Setuju. Nah, sudah mulai terlihat nasib besok pagi. Kedua, di dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, selain dibantu oleh wakil presiden, presiden itu dibantu oleh para menteri. Siapa yang menunjuknya? Yaitu presiden. Dilantik dan diberhentikan oleh presiden, para menteri itu. Kepada presidenlah dia bertanggung jawab, dan kemudian kinerjanya kemudian dipertanggungjawabkan kepada presiden, tidak kepada mantan presiden. Bangunan konstitusionalnya bicara begitu, bangunan politiknya bisa berbeda. Kalau kita mau membaca satu persatu apa yang terjadi belakangan ini, kita bisa mulai dengan waktu. Berbeda dengan Pak Jokowi yang memanggil calon-calon menterinya setelah tanggal 20 Oktober. Kali ini, presiden terpilih memanggil 1 minggu sebelum tanggal 20 Oktober. Di 1 minggu ini terjadi gerakan-gerakan politik yang bolehlah kalau dituduh Bang Kodari sebagai asumsi, tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Bukankah di 1 minggu menjelang 20 Oktober, presiden yang masih dalam tampuk kekuasaan adalah Presiden Joko Widodo? Uniknya, menjelang panggilan-panggilan terhadap calon menteri itu, pertemuan presiden dan presiden terpilih cukup dilakukan dalam berbagai kegiatan. Kenapa presiden terpilih bicara soal kabinet dan lain-lain menjelang tanggal 20 Oktober kepada presiden saat ini, padahal anaknya adalah wakil presiden terpilih? Sementara sang anak jarang sekali diajak ngobrol, padahal pembantunya. Kalau ingin menjalankan pemerintahan tanpa keberadaan pembantu, mungkin hasil kinerja pemerintahan besok tidak tepat sasaran. Jadi waktunya agak sama dengan cara Pak SBY di 2004 dan 2009 memanggil calon menteri. Tetapi tingkah laku politiknya ini akan selalu dilihat ada kaitannya dengan Pak Presiden saat ini. Apalagi kemudian relasi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih dilihat publik agak merenggang. Bolehkah saya membangun asumsi ini? Ya boleh. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Tapi nanti akan kita buktikan apakah relasi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih akan panjang dan harmonis. Jangan-jangan kita akan mengulang kisah Bongbong Marcos dan anak Duterte. Apalagi yang harus kita lihat? Mari kita lihat jumlah. Dari 34 menteri Presiden Joko Widodo, lebih dari 17-nya adalah orang-orang yang akan dilantik oleh presiden terpilih. Artinya, lebih dari 50% isi kabinet Jokowi dipindahkan ke kabinet Prabowo. 50%. Lalu dilarang oleh Bang Kodari kita berasumsi, padahal 50%. Sejarah sistem presidensial mana yang 50% isi kabinet presiden sebelumnya ditransfer kepada presiden yang akan datang? Beri saya nama. Terlalu banyak orang-orang Presiden Joko Widodo yang menjadi pembantu Presiden Prabowo.
Jumlah ini luar biasa. Artinya ke depan dengan angka 49 menteri akan ada 34,5% yang berisi orang-orang Presiden Joko Widodo. Mungkinkah ini yang disebut oleh Bang Karni tadi sebagai upaya untuk menjaga wakil presiden terpilih? Sangat tidak percaya diri. Ramai betul orang yang mau menjaga wakil presiden. Seburuk itukah kualitas ban serap lembaga kepresidenan kita? Sehingga harus dijaga serame-rame ini. Jangan cek-cek Pak Hensat. Belum, penderitaan Anda masih berlanjut. Terlalu banyak orang-orang presiden di sana. Angka luar biasa, hari pertama 49, lalu dipanggil di hari kedua 58, dugaan jumlahnya akan sampai 58 ya, hari kedua kurang lebih 107, tadi ada yang mengatakan 108, padahal tadi dikatakan oleh Pak Presiden terpilih bahwa Indonesia ini negara besar, butuh kesatuan segala macam gitu ya. Bang Kodari menyambung lidah Pak Presiden terpilih sebagai potensial juru bicara Prabowo mengatakan hal yang sama. Lalu apa contohnya bahwa ini sesuatu yang tidak benar dalam jumlah kabinet? Saya mau kasih sejarah. Presiden dalam sistem presidensial pertama adalah George Washington di Amerika. Berapa jumlah kabinetnya? 4 orang. Secretary of the State, kalau mau pakai istilah bahasa Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan, Menteri Perang, dan keempat, Jaksa Agung. 4 isi kabinet. Oh, sekarang sudah global. 250 tahun setelah George Washington, Joe Biden, jumlah menterinya 15. Kurang apa yang tidak diurus oleh menteri-menteri dalam sistem presidensial Amerika? Selain mengurus 350 juta warganya, dia juga mengurus 9 juta kilometer persegi wilayah Amerika, dan juga mengurus urusan negara orang lain. Kurang banyak apa bebannya? Menterinya cuma 15, kabinetnya 23. Setelah 250 tahun, Indonesia dalam berbagai konflik di awal kemerdekaan buat kabinet gila-gilaan. Angkanya banyak. Lalu ketika di era Presiden SBY diusulkan presiden terpilih tidak boleh ditawan kepentingan oleh partai-partai, maka lahirlah Undang-Undang 38 tahun 2009 yang membatasi jumlah menteri. Agar kita tidak bagi hasil soal kekuasaan berlebihan. 34 angkanya, dinikmati oleh Presiden Joko Widodo. Saya ingin mengulang bahwa hasil penelitian Pusat Studi Konstitusi menyebutkan kebutuhan Indonesia terhadap jumlah menteri hanya 21 orang. Itu pun sudah kami paksakan. Mestinya bisa lebih kurang dari itu. Kenapa? Kalau banyak menteri akan banyak kesemerawutan. Penjelasannya sederhana. Satu, dengan jumlah yang terbatas akan lebih hemat anggaran. Kita tidak beli mobil Mercy S-Class banyak-banyak. Tidak melantik staf lebih banyak. Dan kekhawatiran Mas Hensat macet di pagi hari di rapat pleno kabinet tidak akan terjadi. Bang Kodari harus tahu dalam konsep presidensial hanya satu orang yang boleh punya full rider, namanya presiden. Di Indonesia, menteri-menteri, wakil menteri, orang yang berhubungan dengan menteri, tetangga menteri, orang kaya baru, semuanya pakai full rider. Bayangkan ketika rapat kabinet itu semua keluar. Macet. Tapi karena Bang Kodari sudah masuk level elit ya, calon potensial jubir, ya tentu tidak akan macet karena pakai full rider juga mungkin ya. Jadi bagi saya ada pertimbangan yang sangat bisa menjelaskan kenapa kita harus sederhana dalam jumlah. Saya mau pakai penjelasan dan ini bukan suuzon, kira-kira dan segala macam. Saya mau menjelaskan begini. Ada 107 saya hitung di awal kemarin. Para elit baru yang bernama kabinet. Kalau semua menteri diberikan Mercy S-Class, Mas Adi, yang harganya dalam penghitungan saya 2,9 miliar, dan dijelaskan oleh Bang Karni, sebenarnya itu harga bisa jadi 3 miliar. Tapi saya belum pernah beli. 2,9 dikali 107 orang, 108 sebenarnya, kita akan mengeluarkan uang 310 miliar untuk mobil para menteri. Sementara kita bercita-cita mau memberantas kemiskinan dengan makanan bergizi gratis.
Ternyata yang dapat mobil gratis para anggota kabinet. Harganya gila-gilaan. Saya mau kasih tahu, untuk perombakan nomenklatur Pak Datuk Kardi Ilyas dan teman-teman yang nonton ILC, boleh silakan cek. Karena saya orang yang berada di dalam sistem kementerian yang nomenklaturnya sering diubah. Perubahan nomenklatur itu akan berdampak kepada suplai dana baru. Satu nomenklatur kop surat yang berganti akan membebani negara miliaran. Hebatnya kabinet baru kita merombak hampir seluruh nomenklatur yang ada. Kalaulah saja beban pergantian nomenklatur surat, kop surat ya, dari pusat hingga daerah itu masing-masing 1 miliar, maka akan dibutuhkan 49 miliar untuk urusan kop surat. Dan kita masih bicara soal bagaimana memanfaatkan anggaran bagi warga negara miskin agar dapat makan siang gratis. Itu sebabnya konsep sistem presidensial harus dibedakan dengan konsep kabinet di dalam sistem parlementer, meskipun sejarahnya berdasarkan kepada sejarah sistem parlementer. Sejarahnya begini, kenapa disebut kabinet? Karena itu bermakna kabinet, yaitu ruang kecil. Di kampung Pak Datuk Karni itu sering ada lemari kabinet, yang bermakna lemari dengan ruang-ruang kecil di dalamnya. Kenapa disebut kabinet? Karena para raja sebelum bertemu lawan tandingnya di parlemen, mau bertemu dulu orang-orangnya di ruang kecil. Orang-orang raja di ruang kecil inilah yang disebut orang-orang di kabinet. Kabinet. Karena dia ruang kecil, masa diisi orang banyak? Sesak nanti napasnya, kurang oksigennya. Itu sebabnya tudingan bahwa kabinet ini adalah kabinet obesitas, obesitas bukan OB, itu akan menyebabkan lari kabinet akan menjadi lambat. Obesitas itu dalam makna tertentu disebut fatness, ya. Dalam bahasa gaul, gemoy, untuk mengurangi nilainya. Jadi Bang Kodari harus berteman juga dengan anak-anak gaul, bahwa cemooh terhadap kegendutan diubah menjadi gemoy untuk mengurangi, ya, pemaknaannya yang tajam. Angkanya sama-sama sesak nanti kabinet kalau diisi terlalu banyak. Bagaimana kemudian proses, ya, rapat kabinet? Saya tidak terbayang ruang dalam rapat pleno kabinet itu akan penuh gitu ya. Siapa yang akan memimpin proses dengan orang sebanyak itu? Bagaimana dia akan menjadi efektif dan efisien? Bukankah bicara efisien adalah tepat berdaya guna, tepat sasaran? Bagaimana jumlah yang banyak bisa kemudian menyebabkan efektivitas? Efektivitas itu maksudnya adalah jumlah yang sedikit akan menghasilkan semaksimal mungkin hasil kerja. Bagaimana jumlah yang banyak dikatakan ini akan menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien? Bagi saya, itu pembohongan publik. Ini jelas kabinet yang berupaya mengakomodasi berbagai kepentingan. Kalau ada yang mengatakan inilah ciri Pak Prabowo yang setia dengan teman, ayolah kita bicara kabinet, bukan bicara pertemanan. Bernegara memikirkan teman sudah salah kaprah. Harapan kita Pak Presiden terpilih didorong menghasilkan kabinet profesional. Janjinya disebut sebagai kabinet Zaken. Bagaimana mungkin Zaken terlalu banyak? Ada calon menteri yang mengaku universitasnya nomor 3 di dunia. Padahal saya belum pernah mendengar nama universitas itu sebagai universitas nomor 3 di dunia. Kita tidak butuh pemanis bibir untuk memastikan kinerja para menteri. Yang kita butuhkan, bagaimana menteri ke depan dalam 100 hari betul-betul mampu berlari sangat cepat di tengah hutang kita yang berjumlah 8.000 triliun itu. Itu sebabnya saya mempertanyakan, kalau ini bicara teman, kesetiaan pertemanan, saya juga tidak tepat. Kurang apa kesetiaan Bang Kodari? Jangan-jangan oleh Pak Prabowo, beliau ini dilihat sebagai orang tulennya Joko Widodo. Tapi bukankah orang-orang Jokowi sudah masuk ke dalam kabinet? Dan kita butuh orang-orang seperti Bang Kodari untuk menjelaskan sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Tentang jumlah kabinet, tentang IKN, tentang hutang,
dan segala jenis problem bernegara yang mungkin sudah meruyak, yang akan sulit diselamatkan. Bukankah kita butuh orang-orang kabinet yang serius dengan jumlah sederhana yang mampu bekerja efektif dan efisien? Karena itulah ciri dari sistem presidensial. Berbeda dengan parlementer, karena mereka bertemu di parlemen, sentral kekuasaan, terjadi kohesi antara orang yang berbeda dengan orang-orang yang setuju. Itu sebabnya jumlahnya akan lebih banyak. Karena mereka akan bertarung antar keahlian di parlementer. Beda dengan sistem presidensial, mereka dipisahkan. Tidak ada relasi jumlah. Karena di parlementer, kalau kurang dukungan, berarti berganti Perdana Menteri. Sementara dalam sistem presidensial, berapapun jumlahnya sepanjang presiden dipercaya oleh publik, tidak akan mungkin parlemen bisa menggoyang presiden. Dan presiden tidak juga bisa membubarkan parlemen. Apa yang dikhawatirkan oleh presiden terpilih? Jangan-jangan jumlah yang banyak ini bukanlah kekhawatiran presiden terpilih, tapi khawatirnya presiden yang akan segera lengser ke Prabon. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.